Petunjuknya adalah untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mbak mas yang punya anak-anak kecil, jangan dimasukin ke pondok pesantren dulu atau sekolah keagamaan. Karena apa? Karena kita nggak tahu predator anak-anak itu ada di mana. Yang kita kasihan adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih kecil-kecil itu. Kalau jadi korban dari predator anak-anak. Predator anak-anak itu apa sih? Orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang suka ke anak-anak, baik anak-anak itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi kenapa aku ngomong ini? Karena banyak kasus ketika anak-anak itu di waktu kecil jadi korban dari pelecehan seksual, baik sejenis ataupun yang beda jenis, efeknya akan sampai ke dewasa. Dia akan mengalami trauma, nggak percaya diri, minder, dendam, sakit hati, dan ini akan membawa dampak yang jelek untuk dia. Dan kemudian hari ketika dia itu mungkin udah nggak bisa menahan lagi yang namanya beban jiwanya itu, dia akan jadi pelaku. Dia akan melampiaskan peristiwa yang pernah dia alami itu kepada orang lain, ataupun apa yang pernah dia alami dia akan lakukan ke orang lain. Ini yang perlu kita jaga adalah anak-anak kita, jangan sampai mental mereka rusak, kejiwaan mereka rusak, karena hanya kita berpikir bahwa di pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah agama itu yang lebih bermutu, lebih mulia, atau menjaga agar anak-anak kita itu menjaga akhlak mereka. Tapi kalau kalian mau tahu, anak-anak itu butuh dukungan, butuh sokongan, juga butuh contoh real dari diri kita. Jadi kalau kita itu suka mencontohkan kekerasan ataupun suka terlalu berlebihan ke anak-anak, mungkin di waktu kecil mereka akan penurut ataupun mereka biasa-biasa saja. Tapi kemudian hari ketika dia sudah mengalami yang namanya gangguan mental, mereka akan larinya ke apa? Ke lem, ke narkotika, ke minuman keras, ataupun ke sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Ini adalah pelampiasan mereka ketika mereka itu mengalami situasi yang gak mereka inginkan. Dan kita pasti orang tua gak mau anak-anak kita itu mengalami hal yang seperti ini. Jadi kita jaga, kita awasi dengan siapa mereka itu berkumpul. Terkadang predator anak-anak ini adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak, yang paling kita anggap mulia ataupun seperti malaikat, tapi kenyataannya malah mereka lah yang jadi iblis yang merenggut kehidupan anak-anak kita. Jadi kalau kalian ingin menjaga anak-anak, pastikan bahwa kesehatan mental dan kejiwaan mereka itu terjaga. Jangan mencontohkan yang jelek kepada anak-anak. Kenapa? Karena dia akan mengikuti jejak kita. Percaya atau enggak, kalian bisa pakai logika ataupun kalian bisa konsultasi ke para dokter bagaimana anak itu akan mewarisi gen kita. Kalau orang tuanya pintar, anak-anak itu akan pintar. Kalau orang tuanya baik, anak-anak itu akan ikut baik. Tapi kalau orang tuanya perangainya nggak baik, anak-anak juga akan ikut nggak baik. Itu kenapa aku mau berubah. Agar apa? Agar anak-anakku itu bisa melihat, oh, masa laluku yang nggak baik, aku bisa mengubah. Jadi hidup itu perlu perjalanan. Aku nggak mau anak-anakku itu mengalami nasib seperti anak-anak yang lain. Ini doa seorang ibu sama seperti yang lainnya, bahwa keselamatan anak-anak kita itu yang utama. Jadi kecerdasan anak-anak itu bukan hanya dinilai dari sekolahnya yang pintar aja. Banyak orang yang sekolahnya pintar tapi gedenya jadi penjahat ataupun jadi kriminal, bahkan jadi psikopat atau pembunuh berdarah dingin.
Karena apa? Karena masa lalunya yang nggak baik. Jadi yang perlu kita ajarkan ke anak-anak apa? Iman, keyakinan sama Tuhan, bahwa apa yang Tuhan kasih itu pasti akan ada hikmahnya di kemudian hari. Dan kita melindungi anak-anak kita dari predator. Kita nggak tahu nih lingkungan kita atau siapapun yang jadi predator anak-anak. Karena apa? Karena pelecehan seksual di anak-anak ini dampaknya akan sangat besar kehidupan mereka sampai nanti mereka dewasa, bahkan jadi orang tua pun mereka tetap akan teringat. Jadi jaga anak-anak kita dari predator. Anak-anak gak perlu hanya karena pengen anak-anak kita itu akhlaknya baik terus kita sekolahkan ke pondok atau sekolah agama yang lainnya, yang nanti malah di belakang hari mereka jadi mangsa dari predator-predator yang penyuka sejenis ataupun yang memperkosa santriwati. Dan ini aku ungkapkan karena apa? Karena banyak sekali kejadian bullying yang merenggut nyawa, yang selesai gitu aja, hukumnya nggak ada. Ibaratnya pesantrennya yang nggak ditutup ya masih jalan terus, dan masih banyak yang nggak bisa diselesaikan secara hukum. Dan itu adalah satu kemunduran bahwa korban atau mangsa masih belum mendapatkan keadilan. Jadi cintai anak kita. Kalau ingin anak kita akhlaknya baik, ya kita dulu yang akhlaknya diperbaiki, kita dulu yang moralnya diperbaiki, adabnya yang diperbaiki, agar anak kita mencontoh kelakuan kita, agar anak kita itu mengikuti jejak kita. Kalau kita hatinya bersih, kita juga menurunkan hati yang bersih ke anak-anak kita. Ini sudah kodrat bahwa wanita itu bisa mewariskan hatinya yang bersih ke anak turunnya, karena wanita yang mengandung, wanita yang melahirkan.